Burung Anda susah berkembang biak? Ini solusinya. Baru kita pisah, si burung murai batu anakannya ini, tiba-tiba indukannya sudah membangun sarang kembali. Jadi menurut saya ini faktor kandang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi apabila teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya, dari burungnya di apiari sampai dipindah kandangnya, sampai dijodohkan dan sebagainya, itu yang paling pesat pertumbuhannya adalah dengan cara ini. Simak videonya. Jika teman-teman sudah sempat melihat video sebelumnya, ya, di video-video sebelumnya kita melihat burung-burung itu bebas berkeliaran di apiari. Di apiari ini burung-burung kita lepaskan, murai batu Medan dan burung lainnya. Ada kenari, perkutut, kicak ranting, kemudian kacer dan burung lainnya kita jadikan satu. Setelah kita pisahkan ke kandang ternak sesuai dengan materi yang diberikan oleh peternak-peternak burung yang lainnya, ternyata hasilnya luar biasa. Baru 1 bulan sudah ada anakannya. Jadi kita tidak mengontrol, kita tidak rutin untuk mengeceknya. Tiba-tiba saja burung ini sudah ada, atau anakan ini sudah ada nangkring di bawah. Nah, seberapa penting pengaruh kandang terhadap perkembangbiakan burung? Jadi sesuai pengalaman antara apiari dan burung yang ada di kandang ternak, dengan apiari yang luasnya 6 meter kali 4 meter kali 3 meter dibanding dengan ukuran kandang ternak yang berukuran 2 meter kali 1,5 meter keliling, itu jawabannya adalah lebih efektif yang di kandang ternak. Mungkin di channel saya ini baru membahas tentang ternak burung murai batu Medan, dan di channel-channel lain, di penghobi-penghobi lain, peternak lain sudah melakukan riset, sudah melakukan penelitian bagaimana cara yang paling efektif dengan apa menernakkan burung murai batu Medan ini. Yang saya dapatkan dari pelajaran ini adalah dengan kandang ternak ini sangat cepat berkembang biak. Bayangkan saja baru 1 bulan anakannya ini kita pisah, baru belajar nangkring, dan si burung indukannya sudah mulai membangun sarang. Padahal perawatannya sama, jangkrik selalu ready. Pagi, siang, sore selalu ada jangkrik di sana, ekstra puding sebagai ekstra pudingnya. Kemudian untuk makanan pokoknya berupa pur juga ada. Itu antisipasi jangkriknya habis sehingga mereka bisa memilih untuk makan pur, ataupun sebaliknya, manapun yang mereka suka bisa mereka makan. Untuk kroto juga ada, sama pemberiannya. Setiap pagi diberikan kroto, sore diberikan ulat. Pemberiannya juga tidak terlalu banyak sehingga kosnya tidak terlalu boros. Jadi dicukupkan untuk 2 indukan saja, jantan dan betina. Nah, ketika mereka bertambah anaknya, ternyata kita lebihkan kemarin itu terlalu banyak, sorenya banyak yang terbuang. Maka dari itu kita tetapkan pemberian jangkrik, kroto dan ulatnya
sama seperti sebelum dia punya anak. Mungkin indukannya juga makan pur, tapi yang saya lihat indukannya tidak memberikan pur untuk anakannya, melainkan hanya memberikan jangkrik, keruto, dan ulat saja. Padahal dari segi perawatan itu sama. Mungkin karena perbedaan tempat, seperti yang saya bilang kemarin di video sebelumnya, tempat itu berpengaruh. Mulai dari apiari yang selalu kita tengok, karena selalu dilihat, kita perhatikan, lalu lalang, apalagi dengan ditambahnya banyak burung yang ada di sana, kita harus mengeceknya setiap hari. Mungkin burung itu merasa risih dan terganggu. Dibandingkan dengan kita menaruhnya di dalam kandang ternak. Ini yang ditaruh di kandang ternak itu dilihatnya jarang. Kemudian di sekelilingnya diisi oleh tanaman rimbun dan juga dilapisi oleh paranet dan juga pool tertutup. Ditutup dengan menggunakan korden. Untuk bagian atapnya membuat teduh, terhindar dari hujan dan juga sinar matahari langsung. Di bagian samping ada banyak tanaman, kemudian ada juga paranet. Juga membuat teduh, terhindar dari angin dan ricikan hujan yang terbawa atau memantul dari daun-daunan. Dan dari depan dilindungi oleh korden. Kordennya yang sembarang, intinya yang agar terhindar dari pandangan, tidak tembus pandang, dan tentunya tidak membuat burung itu tembus hujan. Ketika hujan ada angin, tidak menerpa si burung-burung dan juga masuk ke kandangnya menghujani makanannya. Mungkin dari perkiraan saya, si burung-burung ini merasa nyaman dan kondisinya dingin. Kalau di piari kemarin itu kondisinya panas karena di atasnya ada yang beratap, ada yang tidak. Jadi hujan pun masuk, panas pun masuk. Jadi pergantian cuaca itu sangat ekstrim. Apalagi ini saat musim hujan, bulan yang berakhiran RR biasanya hujan, mulai dari November, September, Oktober, November, Desember itu hujan di Bali. Sedangkan kalau di kandang ternak, biarpun hujan dia tidak akan terkena oleh percikan air, sehingga membuat kondisi kandang itu tetap kering, kelembabannya terjaga, dan juga kalau panas burungnya tidak kepanasan. Mungkin itulah faktor kenyamanan daripada burung murai batu Medan ini. Tentu saja ketika burung nyaman, mereka akan merasa boleh tuh untuk berkembang biak. Mereka akan merasa cocok untuk berkembang biak, sehingga mereka berkembang biak menghasilkan 3 anakan yang pertama. Ketiga anakan ini setelah mereka keluar dari kandang dan kita perhatikan, si induk tetap untuk ngeloloh anaknya dibiarkan selama 1 minggu. Terus Pak, kenapa itu burungnya masih kecil kok diangkut untuk diloloh? Jawabannya adalah burung murai batu Medan ini kalau dibiarkan meloloh dengan indukannya, dia akan giras terhadap manusia. Ini contoh videonya. Burung ini atau anakan burung ini padahal masih kecil, tetapi
ketika kita dekat dengan mereka atau ketemu dengan manusia, burung-burung ini sangat giras, berterbangan ke sana kemari sehingga merusak daripada burung itu sendiri. Tubuh mereka, paruh mereka, sampai ke bulu-bulu mereka yang harusnya belum terjabut, belum ganti bulu, akhirnya patah bulu sayapnya dan terpaksa ganti bulu sejak dini. Itu mengganggu pertumbuhannya nanti menurut saya dan menurut ensiklopedia yang saya baca juga. Jadi menurut teman-teman hobi, udah langkah yang sangat tepat untuk memisahkan burung-burung muda ini agar kita loloh dulu, agar dia jinak kepada manusia dan kita besarkan terpisah dengan induknya. Agak kasihan memang, tetapi nanti kedepannya biar tidak susah. Nanti takutnya ketemu banyak orang malah stres, kena penyakit dan lain sebagainya, itu berbahaya. Jadi perlunya kita jinakkan dulu. Tidak perlu jinak-jinak amat karena ini sudah terlalu dewasa, agak sulit. Kasih makan jangkrik pakai tangan pun itu tidak mau. Jadi terpaksa harus dipegang saat memberikan makanan. Hanya berselang 7 hari setelah pengambilan anaknya, si indukan sudah terlihat membawa sarang kembali ke gelodok atau rumah tempat dia bersarang. Sarang itu kita letakkan di bawah, bahan sarang, saya ulangi, bahan sarangnya kita letakkan di bawah, sembarang saja kita taruh, karena di sana tidak ada air yang mengganggu, percikan hujan tidak ada. Kemudian hewan-hewan kecil-kecil yang mengganggu daripada sarang-sarang itu berupa semut sudah kita sterilkan di areanya, kita kasih kapur bagus di sekitar kandang. Dan optimisme kami, burung itu merasa aman kalau mereka ingin membuat sarang. Dan benar saja, baru 7 hari mereka sudah mengangkut sarang. Pada kesempatan ini, rencananya si burung betina ini kita istirahatkan dulu, karena baru pasca melahirkan. Kalau manusia kan pasca melahirkan kita istirahat dulu, baru melahirkan lagi kan gitu misalnya, baru hamil lagi. Maka dari itu saya kira sama seperti manusia, istirahatkan dulu selama berapa bulan baru kita kawinkan lagi. Ternyata setelah iseng kita masukkan burung murai batu jantan ke kandang betina yang sebelumnya agar ya tidak stres karena diambil anakannya, biar ada yang nemenin gitu toh kasarnya. Jadi pikiran yang awam seperti itu menghasilkan teori baru, yaitu burung murai batu Medan ini setelah melahirkan kalau sudah pisah dengan anaknya mereka akan kembali berkembang biak. Padahal kita di sebelahnya sudah menyiapkan burung murai batu Medan betina yang lainnya untuk kita kawinkan dengan satu pejantan itu. Kemarin kalau teman-teman lihat kan burung murai batu Medannya kita keluarkan yang pejantannya. Ada sebelumnya kita kurung agar tidak agresif terhadap anaknya. Setelah dikeluarkan, maunya kita masukkan ke kandang sebelah. Tetapi iseng-iseng kita memasukkan agar burung betinanya tidak langsung kesepian ketika anaknya diambil, malah mereka berkembang biak. Jadi untuk burung murai batu betina Medan yang di sebelahnya kita pending dulu. Kita biarkan dulu lihat perkembangan si burung murai batu Medan jantan dan betina yang sebelumnya punya anak ini. Kita biarkan dulu apakah yang akan mereka lakukan ke depannya. Jadi untuk langkah awal mereka sudah membangun sarang kembali. Jadi sepertinya mereka akan berkembang biak kalau perkiraan kami tepat seperti itu. Nah, bila kemungkinan itu tepat dan mereka berkembang biak lagi, ya berarti ini sih
mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudah gampang untuk menernakkan murai batu medan ini. Dulu sulit sekali rasanya, materi tidak punya, cuma info-info dari teman-teman dan lihat di YouTube. Tapi sekarang mempraktekkan langsung dan menemukan teori tersebut sendiri, itu rasanya seperti kita itu ilmuwan. Bagi penghobi-penghobi sebelumnya, suhu-suhu itu mungkin di pikiran mereka kita ini cetek. Oh, kok baru tahu gitu misalnya. Oh, pengetahuanmu lemah. Tapi bagi kami sebagai pemula bisa mendapatkan informasi ini, materi ini, itu sangat membanggakan. Biarpun hanya mendengar cerita saja dulu, ketika kita berhasil, itu rasanya kita sangat bangga. Apalagi kita nanti bisa membuktikan bahwa burung ini bisa berkembang biak atau bisa beranak kembali setelah kita belum ada pisah selama 1 minggu antara indukan dan anakannya. Itu kita bisa membuktikan nanti bahwa burung ini bisa berkembang biak dengan pesat. Berani saya bilang dengan pesat, biarpun hasilnya masih sedikit dan burungnya, material breedingnya masih sedikit, tetapi untuk pemula dan budget pas-pasan seperti kami ini, untuk pemula-pemula yang lainnya yang baru mulai belajar ternak, itu mudah-mudahan bisa menginspirasi agar berani mencoba dan terapkan apa-apa saja materi yang sudah kita lalui selama ini, mulai dari apiari, kandang kecil, kandang ternak, makanannya, kemudian ekosistemnya, kemudian burung-burung pendampingnya. Itu sebagai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi untuk efisiensi burung itu, efektivitas burung ini untuk berkembang biak dengan pesat. Dan mudah-mudahan dengan video ini dan video-video sebelumnya bisa menginspirasi bagi teman-teman peternak pemula agar bisa mengikuti jejak kami dan jangan takut mencoba, karena burung yang saya beli ini adalah burung yang paling murah di antara burung-burung lainnya. Ekornya tidak terlalu panjang ya, akhirnya tidak mengangkat harga. Kemudian gayanya tidak terlalu nyentrik, tidak dari terahan yang bagus-bagus amat, tapi kita hanya mendapatkannya dengan cara mendidik mereka, memberikan makanan yang terbaik, kemudian ikutkan gantangan, akhirnya menang. Itulah kepuasan dan akhirnya kembang biakan dan menjadilah dia indukan yang berprestasi dan punya anak. Jadi harapannya anak-anakannya inilah menjadi penerus prestasi daripada indukannya nanti. Di samping beberapa juga kita akan lepaskan. Untuk pelepasan, lihat saja di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa melihat burung apa saja yang sudah kami lepaskan di alam liar, sudah berkembang biak dengan banyak, sudah melebihi kapasitas di apiari, kita lepaskan ke alam liar. Kalau ini sih belum, baru beranak 1 kali, jadi kita masih tahap mencoba. Kalau sudah nanti beranak pinak dengan banyak, baru kita akan lepaskan ke alam liar, seperti itu. Ya, biarpun kalaupun kita lepaskan di daerah sini, sepertinya agak berbahaya. Bukan dari binatang, bukan dari penyakit, tetapi daripada manusia-manusia. Bukan seuzon, tidak boleh seperti itu sebenarnya. Tetapi kalau dilihat daripada lingkungan yang suka dengan burung-burung, apalagi burung murai batu medan yang lagi naik-naiknya di daerah sini, itu sepertinya agak berbahaya. Dilihat sedikit lewat itu terbang di depan rumah, dicarikanlah burung jantan lainnya agar bisa dipikat kemudian ditangkap dan sebagainya. Tidak boleh sebenarnya berpikir seperti itu, tetapi kita perlu memikirkan hal positif dan negatif agar bisa kita untuk memikirkan tindakan apa yang perlu kita lakukan dan antisipasi.
Jadi untuk perkembangan burung yang kedua nanti atau ternak yang kedua nanti akan selalu kita update di video kita selanjutnya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini, channel ini, agar nanti dapat melihat perkembangan burung-burung di apiari maupun di kandang ternak ini, bagaimana kelanjutannya, bagaimana mereka berkembang biak ke depannya, apakah mau atau tidak, bagaimana mereka beradaptasi dengan ekosistemnya. Dan kebetulan di apiari saya ini lagi kosong, kita kosongkan untuk kita renovasi. Karena sebelumnya banyak sekali antara tikus, biawak, ular yang bisa masuk ke dalam apiari. Mungkin itu ada celah-celah yang berlubang dan memungkinkan binatang itu masuk. Nanti kita akan perbaiki dan mudah-mudahan bisa segera kita proses dan burung-burung bisa aman di dalamnya. Nah, singkat cerita, ini sesuai dengan yang kita lakukan di daerah sini, bahwasanya kandang inilah yang paling tepat dilakukan untuk peternak pemula. Kandang ternak ini yang paling bagus untuk mengembangkan atau mengembangbiakkan burung-burung murai batu bedan, kacer dan sebagainya agar bisa berkembang biak dengan cepat atau paling efektif daripada metode yang lainnya. Kalau di apiari seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu sangat susah untuk berkembang biak. Jadi perlu kita revisi lagi antara ekosistem, makanan, kemudian perlindungannya dari angin, hujan, matahari dan sebagainya, perlu kita evaluasi lagi dan kita perbaiki nantinya. Dan mudah-mudahan setelah ini mungkin kita akan pindahkan ke apiari atau kita ternakkan burung di apiari, burung murai batu bedan, ya apalah nanti selanjutnya di apiari. Simak terus video ini atau channel ini agar teman-teman mengetahui perkembangan apiari dan burung-burung yang ada di dalamnya. Jadi untuk teman-teman semuanya, semangat, tetap lakukan peternakan, berikan yang terbaik untuk burung-burung teman-teman semuanya. Ya, Astungkare, mudah-mudahan burung-burung teman-teman semua bisa berkembang biak dengan pesat juga. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Simak terus video selanjutnya di channel Made Apiari. Sampai jumpa di video selanjutnya.